Oke, kembali lagi dengan Wibaks, masih dengan bahasan yang sama seperti kemarin, tentunya kiriman juga dari Discord, tapi untuk kali ini ya bahasan dari gambar saja karena stok videonya habis dan sekarang itu ya kita masuk ke kiriman yang kedua. Tetap masih dengan orang yang sama di sini dikirimi oleh orang dalam. Terima kasih sekali lagi orang dalam. Wibaks, tolong pencerahannya. Oke, ini di screenshot nggak tahu dari apa di Facebook ini mungkin. Aku nggak pernah baca buku Richard Dawkins dan kawan-kawannya. Pas baca buku-buku ilmiah pop, ini pop itu maksudnya populer atau populis nih. Kayak buku-buku Yuval Noah Harari ya, ini populis sudah. Dan Carl Sagan pun aku sudah lebih dulu jadi agnostik. Oh langsung jadi agnostik ya. Udah pernah baca belum dari Saint Augustine atau Aquinas on God, atau enggak C.S. Lewis on Mere Christianity, atau enggak Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, atau Ibn Taimiyah on the Oneness of God, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhidnya. Dari baca buku-buku ilmiah pop, populis, right? Dari sini dia itu langsung jadi agnostik. Oke, ini curhatan dari orang-orang agnostik. Malahan aku lebih akrab sama tulisan-tulisan Ibn Khaldun, Said Hussein Nasr, Said Hussein Alatas, dan Kunto Wijoyo. Oh, ini dari Ibn Khaldun, ini beda sendiri nih, historian nih. Said Hussein Nasr, Said Hussein Alatas, gue gak tahu mungkin Syi'i. Ini lagi curhat dia. Aku lahir di keluarga Islam Banjar. Kakekku pernah jadi guru di sekolah Darussalam Martapura. Dan gak beda dari anak-anak yang lain, aku juga menjalani pengalaman religi yang sama. Sekolah agama di luar sekolah formal, khataman Quran tiap bulan puasa, dan pernah belajar Maulid Habsyi dan Burdah Syekh Saman. Right, nih, Sufi. Agnostisismeku bermula waktu berkenalan dengan teks-teks social science. Ini kebiasaan social science, what does that mean? Apakah itu fokus mengikuti dengan metode sains yang diterapkan di sana? Aku jadi berpikir kalau agama hanya salah satu sumber moral. Thank you, mengakui at least. Konsepsi agama tentang human nature, kodrat manusia, juga mengaburkan realitas. Oke, jadi dia mengatakan tidak ada suatu kebenaran realitas dalam konsepsi agama dengan fitrah. Misalkan fitrah itu nggak ada realitasnya, right? Jadi ketika kita mengenali bahwa suatu pembunuhan itu salah by nature, by fitrah, itu kata dia itu mengaburkan suatu realitas. Thank you. Cenderung mendukung status terkini. Aku nggak pernah bermasalah dengan konsep ketuhanan apapun dan lebih memilih diam soal itu. Oke, agnostik dari sini. Yang bermasalah buatku adalah konsep manusia yang ada di ajaran agama. Maksudnya, penjelasan konsepsi manusia itu dari dalam hal apa sih? Dan dari konsep manusia ini merembet ke urusan sosial dan politik. Ini ambigu banget sih, maksudnya penjelasannya dari sini sih apa nih? Konsep manusia itu di dalam hal apa? Faktor biologis, sosial, atau apa nih? Atau lu malas sholat aja kan gitu kan? Sampai sekarang aku lebih memilih menghargai agama sebagai budaya, bukan sebagai sumber kebenaran dan hukum tunggal. Skripsiku mungkin akan bertema masyarakat Islam Banjar dengan fokus kajian tarekat Sumaniyah di Kalimantan Selatan. Ini maksudnya curhatan dari mana sih? Dari curhatan grup-grup Facebook etis ya. Etisme Reddit. Ini yang sering bilang tentang bagaimana agama itu sebagai budaya atau produk budaya. Ini dari sampai Humaila Hakimah. Nih semua nuansa orang-orang neo-etisme di Indonesia itu sering banget bilang begitu. Gue gak tahu idenya itu dari siapa. Tapi terkait agama dan budaya itu suatu definisi yang sewenang-wenang atau arbitrary di sini, right? Sama seperti kemarin masuk ke kategori yang bertentangan budaya dan agama. Kalau itu terlalu memaksakan untuk menyamakan dua hal itu. Sama kayak video kemarin untuk menyamakan antara agama dan moral. Gue itu gak tahu kenapa orang Indonesia itu sering banget memaksakan suatu definisi dan istilah. Padahal tentunya dua kategori yang berbeda. Tapi gak apa-apa, setelah ya kalau lo mau mendefinisikan apapun itu nggak masalah secara filosofis kalau memang lo meyakini filosofi lo sendiri itu seperti itu. Karena di barat juga ada yang mendefinisikan manusia itu sebagai rubah atau kelinci. Mereka itu mengidentifikasi diri mereka itu sebagai rubah atau juga bahkan cacing tanah dari situ. Disebutnya itu sebagai Therian, sebagai filosofi yang orang-orang mengklaim dirinya itu sebagai binatang. Filmnya itu ada di Netflix, namanya itu Sweet Tooth. Keren filmnya, lo bisa tonton di sana ya kan. Manusia itu punya tanduk, manusia punya ekor. Ya makanya kalau lu belajar biologi evolusi atau kehidupan sosiobiologi di sini jangan dibarengin sama nonton fiksi sains. Nanti itu bakalnya jadi begitu. Lu itu berimajinasi dan tentunya bakal menyalahi ilmu pengetahuan dari situ. Oke. Tapi ya setelah balik lagi lo mau mendefinisikan tentang bagaimana agama dan budaya itu sama, lo bisa mendefinisikan hal itu sama seperti lo bisa mendefinisikan bahwa manusia itu rubah atau kelinci atau bahkan cacing tanah.
ya dengan dasar bahwa oh manusia dan rubah itu sama-sama mamalia. Oke, fine, ya udah. Oke, katakanlah agama itu dideskripsikan sebagai pemahaman tentang Tuhan, alright, atau konsepsi tentang Tuhan dan hubungan transendensi antara pencipta dan ciptaannya, dan juga budaya itu bisa kok kita bagaimana lebih ke cara bermasyarakat, menghibur diri mereka dengan caranya masing-masing. Sama memang kayak agama, ya udah. Juga sama kayak manusia dan rubah, sama-sama mamalia. Jadi karena kita udah terlanjur menyamakan antara budaya dan agama, ya tentunya lo itu harus menerima konsekuensi logisnya di sana, right? Dan di Indonesia kan sudah diatur nih, right? Kewajiban bagi setiap orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu untuk menghormati suatu agama di Indonesia, right? Dan mengembangkan suatu nilai-nilai budaya dari situ. Dan dikatakan bahwa budaya itu adalah agama. Jadi kalau lo mengatakan agama itu adalah budaya, dan di Islam itu diajarkan untuk sholat 5 waktu. Demikian, setiap orang-orang yang non-muslim, baik lo Hindu, baik lo Kristen, ateis, agnostik, dan lo sendiri juga, lo itu harus mengembangkan nilai-nilai budaya di sini dengan sholat 5 waktu. Karena kita harus menghargai budaya di Indonesia, betul, untuk melestarikan nilai-nilai budaya, betul nggak? Dan juga apa nih, dalam Islam itu ada namanya budaya jihad. Right, kalau lu orang-orang non-muslim itu mereka itu harus belajar budaya jihad dalam Islam, dan jangan lupa untuk melestarikannya, dan jangan lupa untuk menghormati jihadnya orang-orang muslim kepada orang-orang non-muslim, karena kan itu budaya, gimana sih? Dan itu dilindungi loh oleh undang-undang di Indonesia, kan agama itu budaya, gimana sih? Dan juga syariah Islam itu gimana tuh, hukum-hukum Islam, right? Don't do that, ya, hudud, masalah-masalah. Dari situ juga lu harus menghargai, itu kan budaya kan. Syariah Islam itu harus dihormati dan dihargai. Lo itu harus mengembangkan nilai-nilai syariah Islam, karena agama itu budaya, ya udah. Gue gak tahu kenapa ya, mungkin narasi seperti ini dikaitkan dengan bagaimana pemahaman mereka mengambil suatu pengetahuan antropologi atau apapun itu yang berkaitan dengan penjelasan suatu peristiwa di masa lampau dan sosial interaksinya di sana, dan mereka itu mengambilnya dan menginterpretasinya secara arbitrary di sini atau sewenang-wenang. Dari situ tuh mereka itu mengambil suatu kesimpulan dari suatu dongengnya Yuval Noah Harari, dari sains populismenya, right? Atau mungkin para saintis mereka itu ngomongnya juga demikian, ya. Gue nggak tahu itu niatnya apa di baliknya dengan menyebut agama dan budaya itu sama, ya. Padahal jelas klaim-klaim metafisiknya itu berbeda dari situ. Yang satu itu hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan yang satu lagi hubungan antara manusia dengan sesamanya. Atau mungkin ya maksudnya itu ya kayak klaim dari Richard Feynman sendiri yang bilang bahwa agama itu budaya keimanan dan sains itu budaya keraguan. Ya, tahu apapun itulah, mungkin Richard Dawkins berkata demikian, atau mungkin Rio Hasan berkata demikian. Jadi dari situ mereka itu mengambil kesimpulan seperti itu. Produk budaya, ya udah, ya produk budaya lo itu harus melestarikan hal itu, betul. Produk budaya itu harus dilestarikan. Kenapa lo itu banyak banget Islamofobia ditemui, apalagi di Twitter udah banyak ya kan, dari kalangan agnostik, dari kalangan etis itu banyak yang mengkritik Islam dengan moralismenya yang diajarkannya, wah yang bermasalah secara modern, misalkan secara humanisme sekarang. Jadi ya udah, karena kita diajarkan untuk menghargai suatu budaya, ya demikian agama itu merupakan bagiannya, karena agama itu budaya. Ya udah, hargai jihad orang muslim di sini ya kan. Semua orang itu harus ikut berjihad karena ini suatu budaya. Oke? Undang-undang Indonesia itu sangat mendukung jihad, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak kata si Elang? Undang-undang Indonesia itu sangat mendukung jihad di sini karena agama itu adalah produk budaya. Jadi jihad itu merupakan suatu produk budaya. Jihad itu merupakan budaya yang patut untuk dilestarikan. Thank you so much. Anyway, dari sini itu nggak ada yang mau gua bahas apapun untuk lebihnya ya, karena nggak ada poin sama sekali untuk curhatan-curhatan sampah seperti ini ya. Ini banyak ditemui di kalangan para agnostik, para etisme baru di Indonesia, etisme Reddit. Ya udah, sekali lagi terima kasih untuk orang dalam kiriman yang keduanya, dan kalau lo belum menonton video sebelumnya ditonton dulu, dan tentunya gue bakal buat konten lagi seperti ini ya, insyaallah. Silakan lo bisa kirim-kirim di Discord, baik itu gambar ataupun video, nanti bakal gue react satu persatu insyaallah taala. See you next time.